Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi. Di sini ada rekan saya yang hadir. Di sini kami akan mewawancarai salah satu profesi yang ada di lingkungan UMI yang berhubungan dengan teknologi informasi. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri dulu sama profesi yang sedang dijalani saat ini. Oke, perkenalan dikit ya. Nama saya Ujang Sepuluh lengkapnya. Panggil saya Pak Ujang. Di sini saya sebagai sama kayak yang lain peranakan komputer atau lebih tepatnya developer, programmer. Itu kan. Oke. Lanjut, sudah berapa lama Pak menjalani profesi? Nah, kalau disebut profesi mungkin mulainya dari lulus kuliah ya. Soalnya kan kalau disebut profesi ya pekerjaan gitu kan. Nah, soalnya kan kalau di dunia komputer apalagi udah ditekuni dari mulai SMK. Jadi kelas 2 SMK mulai punya laptop dan bisa menekuni komputer gitu. Tapi kalau untuk disebut profesi mungkin setelah lulus kuliah baru kerja di dunia komputer lagi gitu. Nah, jadi bisa disebut profesi lagi. Bisa dari tahun berapa ya? 2020. Berarti udah 4,5 tahun atau 5 tahun lagi. Termasuknya sampai sekarang gitu. Tapi kalau belajar dari 2017-an. Sejak SMA itu? Iya. Kalau profesi mungkin dari 2020. Ya. Lanjut, apa etika profesi menurut Bapak? Kalau pengertian etika profesi kurang ini ya, kurang mengetahui seperti apa gitu ya pengertian secara textbooknya atau dalam arti secara umumnya. Tapi kalau menurut saya etika profesi itu kan ada dua kata tuh, ada etika dan profesi. Kalau etika kan biasanya berhubungan dengan moral ya, moral kita sebagai manusia lah ya, sebagai manusia individu, sebagai manusia yang berkelompok, bagaimana mengatur apa ya, memiliki aturan lah sendiri gitu, gimana cara berbicara ke orang, gimana bersikap seperti itu. Kalau misalkan profesi kan apa ya, pekerjaan yang kita lakukan yang kita dilandasi dengan pendidikan. Jadi misalkan kenapa orang harus berpendidikan gitu ya, karena kan emang apa ya, apalagi profesi ya gitu. Maksudnya kalau untuk memiliki profesi kan ada istilahnya profesional dan profesi. Berarti kan profesi itu yang kita geluti gitu, yang kita kerjakan, dan ada istilah profesional. Jadi kalau profesional kan kita bertanggung jawab, memiliki integritas diri gitu ya untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kita gitu. Jadi kalau secara apa ya, secara umum mungkin etika profesi itu ya kita memiliki aturan moral gitu untuk melakukan profesi kita. Paling itu sih yang saya tahu ya. Menurut Bapak, apa penting etika dalam menjalankan suatu profesi? Nah, sebenarnya bisa dikasih contoh langsung ya, misalkan di UMI nih, sebagai perangkat komputer kan kita kerja di bawah naungan UMI dan ada aturan-aturan yang mengikat gitu. Misalkan saya kan masih kontrak nih, baru 1,5 tahun kerja, jadi misalkan ada harus 3 tahun dulu baru diangkat katanya. Nah, udah berarti saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa daftar CPNS dan lain-lain gitu. Jadi emang itu aturan di UMI. Terus juga yang mengikat itu apa? Misalkan tuntutan dari pimpinan, oh harus ngerjain ini, bagian ini. Ya saya sebagai apa ya, pelaku profesi gitu nggak bisa menolak. Oh nggak mau misalkan, ya nggak bisa kayak gitu juga gitu. Jadi ya udahlah dikerjain aja gitu. Pimpinan? Iya, mengikuti arahan gitu. Paling itu aja. Adakah kode etik profesi yang dibilang Bapak bisa dijelaskan? Kode etik ya, mungkin lebih ke ini ya, secara pribadi gitu ya. Mungkin kode etik itu nggak terlalu tahu, cuman kalau menurut saya sangat penting gitu, sangat penting. Bahkan etika itu kan nggak diajarinya dari sekolah. Maksudnya kita bersikap ke orang tua gimana, ke bawahan kita gimana, atau yang setara gimana gitu. Jadi kalau disebut kode etik ya pasti ada, cuman kan kita masih sebagai manusia biasa gitu ya, pasti merasa salah gitu. Oh bersikap yang dewasa kayak gimana, kepimpinan kayak gimana, yang setara gimana gitu. Jadi kita bisa membedakan lah gitu ya antara bersikap dan profesi ya, harus dijalankan dengan baik gitu aja gitu. Iya gitu.
Apa pesan Bapak untuk mahasiswa atau Nah. profesional lagi? Pesan ya kayak ini aja deh, kayak apa, motivasi gitu. Pesan mungkin kalau menurut saya ya, kan zaman sekarang nyari kerja emang rada susah. Maksudnya kalau saya yakin rezeki dari Allah itu kan ada alurnya gitu. Kalau misalkan kakak ini misalkan siapa tadi namanya? Ya Kak Rafi misalkan ketemu sama Nagita misalkan. Ya maksudnya ketemu ada orang yang ngajakin kerja misalkan. Walaupun itu bukan sesuai profesi kita, misalkan passion kita di mana nih? Dapat kerja ini udah lah, jangan sebenarnya. Justru kita dari sana cobain dulu, mau dapat nyamannya mau enggak lah, pokoknya aja dicobain dulu gitu. Setelah habis dicobain nanti kita belajar dari situ, mau dapat berapa tahun mungkin mau berapa bulan gitu ya. Tapi asal kita udah misalkan terkoneksi nih, oh aku pernah kerja sama orang ini misalkan, nanti kerja di dalam lain, bisa jadi rezeki itu datang dari yang ini lagi. Iya bisa kayak gitu kalau rezeki ya namanya. Bukan ini sih, tapi yang saya alami gitu ya, pernah kerja di sini tapi masih pada kenal, masih pada ini, malah minta bantuan kadang-kadang ya, jadi masih terkoneksi lah gitu. Jadi mending dicobain dulu aja. Iya soalnya kan kalau gak kita cobain ya gimana mau tahu ya. Soalnya di dunia kerja itu gak ada yang nyaman sebenarnya, pasti adalah gesek-gesekan dikit. Ya tapi maksudnya tergantung kitanya aja gitu. Oh ya udah, kita beretika, kita menghargai orang lain, kita kerjain apa yang kita kerjain, ya udah cukup sesuatu itu sih. Jadi gak usah muluk-muluk lah maksudnya. Udah tahu apa tuh nyari yang senyaman itu gak bisa gitu sebenarnya. Jadi yang kerja mah gak bisa. Tergantung kita menyesuaikan sih dimanapun kita berada itu aja. Sip, paling itu. Ada lagi? Saran apa yang ingin Bapak berikan agar etika tetap dijaga dalam dunia kerja modern? Saran mungkin kayak jawaban harus ya. Beda. Iya, mungkin jawaban itu ya sama aja sih ya. Itu intinya kalau untuk mahasiswa apalagi yang megang kamera ya. Misalkan ada passion, cita-cita di dunia digital atau apa, kamera multimedia ya atau apalah gitu istilahnya, ya udah kerjain aja, terusin. Mau itu passion, mau itu hobi misalkan, tapi suka nih hasilnya, ya udah dicobain terus aja. Nanti rezekinya pasti ada lah, pasti ada peluang di sini, oh sini ada. Asalnya kita mau sih. Cuman kalau nggak dicoba kan, ya namanya juga rezeki ya, jadi coba-coba terus lah. Mumpung masih muda juga. Paling itu. Dan terakhir mungkin ya, kalau misalkan di sini di UB sendiri, Bapak megang apa aja? Megang. Oh. Progres apa? Ya mungkin untuk saya kan ada berapa orang ini, berlima ya, megang beberapa sistem gitu yang ditugaskan. Misalkan saya kemarin OJS sama LMS sama operator LMS sekalian gitu, ya udah dikasih ke saya gitu. Yang lain yang sistem yang lain lagi gitu. Jadi kalau misalkan di LMS ada kontak, nah itu saya yang bales gitu. Iya, megang LMS sama OJS gitu. Full stack tapi lebih ke apa ya, kalau disebut front end enggak, back end iya, tapi kan kita kok orangnya sebenarnya kurang, jadi dipaksa full stack ya udah ini bisa ini sama belajar sih intinya. Kan kalau kita maksain oh aku ini nggak bisa sih kayak gitu. Sistem di UI banyak dan yang megang sedikit, jadi emang agak bingung jadinya. Ya udahlah yang full stack aja sekalian gitu. Paling itu dari saya. Mungkin Pak cukup sekian. Siap. Kami kurang lebih mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.